Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak semuanya. Pagi Ibu. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi praktik baik dalam penimbasan BIMTEK saya di Batam tentang 7 jurus BK hebat. 7 jurus BK hebat, penimbasannya ada 7 jurus BK hebat di 7 jurus BK hebat ada 7 jurus BK hebat, kemudian penimbasannya dua jurus untuk siswa dan 1 jurus untuk guru di sekolah, untuk rekan sejawat. Jadi yang saya sudah lakukan OJL-nya ada 2, kenali potensi dan kelola emosi. Itu ada jurus 7 jurus BK hebat itu ada 7. Jadi kami waktu di BIMTEK itu ibaratnya kami di Padepokan menjadi pendekar handal. Jadi ada 7 yang kami dikasih di ilmu untuk memberikan kepada siswa dan rekan-rekan di sekolah. Penimbasannya ini saya untuk yang 2 sudah saya lakukan. Ada 7 jurus, ada 1 pertama kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga persistensi, yang kelima jalin koneksi, keenam bangun kolaborasi, dan 7 menata situasi. Penimbasan yang kepada siswa saya sudah membuat kenali potensi dan kelola emosi. Jadi yang untuk praktik baik saya ambil tentang kelola emosi. Gimana kan kalau saya lihat kita ini kan menghadapi anak-anak. Jadi kita perlu kita mengatasi emosi yang negatif. Jadi sebelum saya lanjutkan di dalam tahapan itu metodenya ada tahapannya ada aktivitas, refleksi, konsep dan aplikasi. Jadi untuk ini saya mengambil tentang jurus kelola emosi. Kelola emosi ini ada tujuannya guru BK dan LBK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Kemudian agar siswa nggak cuma pintar tapi juga sabar dan tenang. Keterampilan yang dikuasai, keterampilan 1, guru mampu mengidentifikasi 5 kompetensi inti dalam sel. 2, guru mampu merancang aktivitas pembelajaran atau layanan bimbingan berbasis sel. 3, guru mampu mengintegrasikan strategi sel ke dalam proses pembelajaran layanan BK sehari-hari. 4, guru mampu berkolaborasi dengan guru BK dalam pengembangan kompetensi sel di sekolah, sel sosial emosional. Kemudian sebelum saya lanjutkan, kita ada aktivitas bermain kertas emosi. Saya akan membagikan kertas dulu kepada Bapak Ibu. Oke, bermain kertas. Nanti saya ada petunjuknya. Bermain kertas. Setiap peserta, instruksinya setiap peserta akan menerima 1 lembar kertas sebagai simbol emosi. Yang kedua, fasilitator akan membacakan sebuah cerita. Jadi
Kemudian yang ketiga, peserta diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika Bapak Ibu merasa senang, kertas itu dapat Bapak Ibu usap-usap. Jika merasa kesal, kertas dapat diremas-remas. Jika merasa marah, kertas dapat disobek. Jadi kita proses ini akan saya bacakan ceritanya. Siap Bapak Ibu, saya akan membacakan ceritanya. Nah, kita mulai Pak. Bapak Ibu, siap dulu. Kalau kiranya nanti sesuai isi kertasnya. Dibacakan ceritanya udah bisa. Oke. Pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai di sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Apa reaksinya Bu, Bapak Ibu? Dari kata itu? Sabar? Sabar. Ya. Kemudian cerita yang kedua, lanjut lagi. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun, sebelum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Apa reaksinya? Samaan. Karena dia bilang maaf Bu, dia tadi minta maaf. Jawab. Oke. Kemudian lanjut lagi. Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak atau Ibu guru tersandar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari di sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang seru ketika buyar. Gimana rasanya Bu? Kesel dari pagi. Potong enggak. Nah, itu kan resikonya. Udah disiapkan bahannya, nggak ada pulang. Ya. Lanjut lagi. Kita lanjutkan. Lanjut. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu guru mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap tidur. Banyak tidur, yang panas tidur. Panjang tuh. Oke. Jadi lanjut. Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu guru membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin ke sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Terus paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya, Bapak Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa yang tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi kita cari-cari. Andi dan pamannya berpamitan. Jadi apa lagi?
Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Bapak Ibu guru kembali dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Apa reaksi Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, tadi kata saya Yuk kita dah diskusi dan gali makna. Bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Sobek Bu. Ada yang sobek, ada yang masih rapi, ada yang masih rapi. ada bumi. Ada masih rapi ya. Terus Yang saya rontok itu. air 60%, 50%. Kemudian apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan dengan kertas? Siapa menyesal? Ada rontok. Karena ini Bu, dari cerita yang Silakan baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari cerita yang Ibu bacakan saya 50% Bu. 50%-nya remes-remes, 50% buku. Jadi dari cerita yang disampaikan tadi bahwasanya pentingnya lah kita mengelola emosi kita. Kita tak tahu yang kita marah. Jadi kan kadang-kadang ya Bapak Ibu jika mengajar anak tidur, ya, anak diam. Jadi kita tak bisa lah langsung memponis anak itu langsung marah. Harus kita cari tahu dulu kenapa dia tidur. Dari cerita tadi kan mungkin karena ibu itu kan motor dorong, bahan ajar hilang, anak terlambat, anak tidur. Jadi penting lah memang bagi kita untuk mengelola emosi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalau jika kertas itu adalah siswa kita, itulah yang tadi disampaikan Bu Elizabeth, bersikap kita. Berarti kita tidak bisa asal malas, asal ponis aja. Oke. Sekarang itu sudah. Sekarang kita lanjutkan dengan konsep. Dari aktivitas kita kelola emosi, sudah kita berbagi. Nah, nih, juga. Nah, berarti ini sekarang kita dengan konsepnya. Inilah pembelajaran. Ini tadi. Tadi kan aktivitas kita sudah dengan kertas. Sekarang ada konsep. Konsep teorinya pembelajaran sosial emosional itulah ada 5 di sosial emosional yang harus kita kuasai. Yang pertama menyadari diri. Jadi menyadari diri itu kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Yang bisa ya, jadi kan tentunya saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir. Jadi menyadari diri itu pembelajaran dari sosial emosional. Yang kedua, mengelola diri. Jadi mengelola diri itu kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Contohnya saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat saya marah, takut, khawatir. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengambil keputusan bertanggung jawab. Jadi kita bisa membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Contohnya saya memahami keputusan yang saya ambil dan berdampak pada diri dan orang lain. Itu
yang ketiga, yang keempat terampil berelasi. Jadi dari tadi sosial emosional itu kemampuan memahami perspektif yang berbeda termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Jadi contohnya saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Yang terakhir peduli sosial. Peduli sosial yang harus kita punya kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Jadi kita peduli, saya peduli dan bisa belajar dengan selaras dan norma sopan santun yang berlaku. Jadi ada 5 yang harus kita kuasai dari pembelajaran sosial emosional. Kemudian ada UNESCO dan Mahatma Gandhi Institute of Education yang menjelaskan dari Mastel tadi ada 4 kompetensi yang diperlukan dalam pendidikan dan relasi. Itulah EMC 2 atau yang pertama empati yang harus kita miliki. Kenapa empati itu merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki dalam memahami murid secara mendalam baik dalam situasi pribadi maupun sosial serta peduli dan perhatian terhadap emosi yang dimiliki murid. Contoh tadi seperti Adi tadi dia terlambat kan, kita pengen marah aja sudah terlambat, ngantuk, kita punya rasa empati. Kemudian dari empati itu ada yang elemennya ada compassion, berarti bela rasa. Jadi seorang individu dapat membatasi perasaannya terhadap orang lain sehingga dapat mengurangi personal diri. Berarti kita harus juga punya diri bela rasa. Jadi jangan kita menghadapi sesuatu kita stres pula kan. Jadi itulah bela rasa atau tekanan. Nah, akibat dari respon yang berlebihan terhadap perasaan orang lain. Yang ketiga ada pemahaman diri yang diperlukan dalam proses mengajar. Jadi kita harus juga tahu pemahaman diri kita. Kemudian Wilhelmus itu itulah kemampuan individu untuk sadar akan pengalaman yang dimiliki sehingga mau menerima situasi apapun tanpa menghakimi diri. Berarti kita tidak juga misalnya kita salah mengambil tindakan kita menghakimi diri. Berarti kita tidak boleh juga menghakimi diri kita sendiri. Kemudian ada critical inquiry, ada bagian dari MC 2 yang berfokus pada kemampuan untuk bertanya secara mendalam, mengevaluasi informasi secara objektif dan mencari pemahaman yang lebih komprehensif. Berarti kita tidak boleh langsung memvonis anak. Misalnya tadi dia terlambat, dia ngantuk, itu tidak tahu awalnya kan. Ternyata Yandi dia orang tuanya sakit. Kemudian di sini ada peta emosi. Jadi kita harus mengelola ada peta emosi. Di sini ada excited, semangat, kita bersemangat. Ini biasanya emosi positif. Kemudian ada tender, lembut atau sayang, kita punya rasa kasih sayang. Kemudian ada takut, peta emosi itu di dalam diri kita ada marah. Kalau marah ini emosinya positif atau negatif? Negatif. Kemudian ada sedih, ada bahagia. Itu peta emosi yang kita miliki itu. Kalau yang kita miliki. Kalau bahagia berarti positif. Kalau sedih, emosi negatif. Kalau stres kita takut. Kemudian ada dengan lembut, berarti kita lulus. Semangat itu memberikan motivasi terhadap guru siswa. Kemudian setelah ada peta emosi, ada responsible decision making. Jeda dan memilih tindakan. Jadi kalau kita emosi itu ada langsung kita emosi langsung respon dan tindakan. Selama ini kita selalu gitu kan? Kita emosi langsung kita respon. Yang lebih bagus lagi kita memilih
sudah emosi, kita jeda, baru kita respon tindakan kita. Yang selama kan saya pun seperti itu juga, langsung kita tindak. Seharusnya tidak begitu macam Andi tadi. Kita dah mikir dia terlambat, dia ngantuk, dia semuanya. Tapi kita tahu, setelah kita tahu, pasti kita pikir ada jedanya, jeda emosinya. Jadi emosi kita jeda, baru kita ngambil tindakan. Jadi pun kita harus, saya pun baru nggak lebih punya ilmu baru maka itu. Jadi kita harus ada jeda, lebih bagus sih kita punya jeda, kita pikir dulu, kita tarik nafas dulu. Bukan langsung kita marah. Selama ini kan begitu juga saya gitu, langsung merespon, bukan kita bertanya langsung. Kemudian dari situ kan kita sudah tahu nih, kita ada marah, ada bahagia, ada sedih. Ini ada pilihannya untuk mengatasi emosinya. Ada roda pilihan kita. Yang pertama, minta maaf. Minta maaf. Jadi kalau seandainya kita salah, kita minta maaf. Siswa pun begitu juga kan, kalau dia salah dia harus minta maaf. Kita ajarkan dia. Kemudian untuk mengatasinya itu kita walk away, menjauh atau pergi dari situasi. Kalau memang kita terlalu kuat emosi kita pergi menjauh dulu, pergi dari situasi itu. Kita tenangkan dulu kita. Karena kan kalau emosi kita meledak-meledak tuh, yang ada timbul emosi negatif, bukan positif. Kemudian setelah itu ada family meeting, kita berdiskusi bersama kelompok, guru, teman, atau keluarga, kita berdiskusi. Mana masalah? Misalnya anak yang sering lambat, kita selesaikan, kita berdiskusi. Jangan kita asal langsung ketemu. Kemudian use any message, gunakan pesan. Saya tidak mau, saya berhenti. Tidak gunakan pesan. Setelahnya kita menjauh untuk saat ini. Kemudian ada katakan berhenti dengan tegas. Jadi kita selesai, kita berhenti. Sudah, kita tidak perlu kita lanjutkan. Langsung kita stop. Kemudian ada, kalau kita emosi kita meledak-ledak, hitung sampai 10 untuk menenangkan diri kita. Cara kita menenangkan diri kita. Kita hitung 1 sampai 10 atau kita berzikir. Nah, kan kadang-kadang kan kita menghadapi anak kan emosi kita kan meledak di luar kendali. Kita harus itu, kita minta istighfar atau hitungan. Terus yang kemudian ada go to another game, pergi permainan atau aktivitas. Kita hindari dulu, kita reda dulu emosi kita, baru kita selesaikan. Kemudian ada share dan take, berbagi dan bergantian. Jadi maksudnya itu kita berbagi, bersharing dengan kawan-kawan. Oh, anak ini seperti ini, kita punya solusinya sebenarnya masalahnya. Jadi ada roda pilihan kita untuk mengatasi emosi kita. Karena kan kadang-kadang yang terjadi kita ini selalu mengambil tindakan tanpa kita pikir ke belakang. Itulah roda pilihan dari mengelola emosi. Adik, ini konsepnya. Yang kemudian ada aktivitasnya. Sekarang kan ada yang kertasnya yang sudah kerimuk, koyak. Sudah ada kertasnya koyak? Kalau koyak saya kasih lagi aplikasinya dari tahapan tadi yang terakhir, aplikasinya menulis di kertas bagaimana cara kita mengatasi emosi yang sering Bapak Ibu lakukan ketika emosi negatif muncul atau situasi emosi negatif. Macam mana cara mengatasinya? Tadi kan ada di roda pilihan tadi. Silakan, mari kita yang koyak tadi. Cara mengatasinya.
buat menulis di kertas kita menulis maksudnya kan ada pilihan tadi, roda pilihan kita tadi. Terserah yang aku gimana cara kita menulis emosi, yang situasi yang negatif. Ketika emosi kita negatif muncul. Nah, Bapak Ibu. Meredamkan emosi. Aku melihat emosi kita muncul yang negatif. Bagaimana kita mengatasinya? Meredamnya. Dari emosi yang kan negatif yang selalu bisa. Kan tadi roda pilihan banyak. Dah? Oke, dan siapa Ijal? Ayo Pak Ijal, apa? Gimana cara Pak Ijal? Dibaca. Ya dibaca hasilnya. Ketika emosi negatif muncul, yang saya lakukan adalah saya akan berdiam diri dan berpikir hal-hal positif supaya emosi negatif tidak menguasai kita. Pasti kita menghindari Pak Ijal. Menghindari dari itu berarti berdiam diri, ya betul. Maksudnya kita menghindari, jadi kalau kita emosi kita menghindari dulu, pergi dari situasi berarti. Kalau ada pilihannya kita meninggalkan situasi. Nah, kemudian ayo ada yang lagi yang lain. Berarti di roda pilihan itu kita meninggalkan, pergi dalam menggunakan pesan berarti berhenti tidak menjauh. Ada yang lain? Ayo, Ibu Esti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. tentunya inilah yang kita rasakan di dalam kelas, di lapangan, di sekolah, luar biasa lah anak-anak zaman sekarang ini. Jadi pada saat emosi negatif muncul, ada beberapa cara yang biasanya saya lakukan untuk merilis emosi saya. Biasanya saya menggunakan teknik stop. Iya. Teknik stop itu pertama tarik nafas dalam-dalam, tarik nafas, kemudian hembuskan, diulang beberapa kali lah sampai betul-betul emosi kita tuh tidak meledak-ledak, supaya tidak terlalu meledak. Kemudian kadang-kadang saya berhitung juga, 1, tarik 2, hitung 2, 3, 4, 5. Kalau sudah tak bisa terkendali lagi, kadang-kadang saya pergi, ya, pergi sebentar, pergi sebentar. Tapi tidak bisa dipungkiri kadang saya tetap marah, karena ternyata untuk merilis emosi itu sulit, Bapak Ibu. Tapi biasanya kalau sudah saya marah, saya sempatkanlah untuk meminta maaf, karena pada saat kita emosi semua bisa kita ucapkan. Nah, jadi itulah yang biasa saya lakukan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Ada yang lain? Tak ada Banti sama Banti juga. Meninggalkan kelas. Meninggalkan kelas. Berarti setelah ini kita mendapatkan, kita bisa meredam emosi kita dalam proses belajar dan mengajar. Terima kasih atas kawan
agar Bapak Ibu guru meluangkan waktunya. Inilah hasil dari saya berbagi praktik baik. Semoga bermanfaat, dan nanti yang lainnya nanti akan juga saya share yang lulus yang lebihnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.